sendiri posisinya pijakannya itu di mana posisinya, sehingga ketika Pak Indo tadi kan menjadi hasilnya akan berbeda. Karena sebenarnya resepsi di pondok pesantren itu sudah sangat makro. Kalau tadi contohkan yang alat lah, ini studi kasus kebumen aja lah, yang di apa? Yang alat itu mana Prof? Lirap. Dulu santrinya itu badungnya enggak karuan. Pokoknya itu resepsi Al-Qur'an ini memang badung. Apa badung? Ya pada kalau ngarep persis ya. Ya artinya gini, saya main ke sana, bisa sandal saya hilang. Dan itu sesuatu yang iya, artinya sesuatu yang bukan anu. Nah, ini sebenarnya resepsi Al-Qur'an. Padahal dari Romonya sendiri itu seperti wanti. Yang ngaji nang kene kena ning terus akan goletaken pondok sing fikih kayak gitu. Nah, kadang-kadang santrinya sudah selesai di situ. Nah, ini jadi sehingga ketika kita motret itu karena pijakan kita belum kuat atau belum kokoh lah, belum mantap, sehingga kita baru motret dari sisinya. Sehingga hasilnya dari sisinya aja itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat adanya sebuah problem terutama tadi resepsi misal di pondok yang entrepreneur, entrepreneur itu juga sebenarnya kajian Al-Quran, karena disebut bahwa para santrinya dibekali dengan berbagai kajian ilmu agama, dan juga dibekali untuk penghidupan mereka. Dan ini sekarang menjadi ngetren, dan itu menjadi program-programnya pemerintah itu, sehingga pondok-pondok yang punya program itu lalu dikucuri dana sebanyak-banyak. Nah, ini fenomena ini barangkali tadi disampaikan sebagai sesuatu yang mengafirmasi aja, karena memang tadi sudah ada, tapi cuma bagaimana malu kuliah, malu ngaji. Mungkin itu Pak. Ya kan sebagai sebuah perayaan agung Quran di masyarakat gitu. Tetapi ketika tadi jenengan ya ini memang sebuah tidak harus memilih. Kalau dari Bapak tadi tidak harus memilih, bisa saja itu semuanya di sebuah ada estetik, ada hermeneutik, ada misalnya budaya, ada culture, bahkan misalnya esoteris bagi saya sebagai sebuah Al-Qur'an itu sebagai sebuah sebagai sebuah bahasanya itu ya, sebagai sebuah tajrib begitu, sebagai Quran itu dibuktikan begitu loh dalam konteks peradaban masyarakat itu tentu bertingkat-tingkat. Maka jenengan tadi bertanya, posisinya harus menjelaskan posisi diri seorang peneliti. Nah, makanya saya ingin menegaskan di sini posisinya adalah sebagai seorang akademisi, Pak. Ya terlepas gitu ya. Kenapa kok lebih memilih ini? Saya berangkat dari pemahaman tadi Profesor Nurholis adalah bahwasanya saya harus paham betul dengan apa yang saya hadapi. Tetapi meskipun nanti terjebak pada ya lucu dong, minum jeruk loh, saya orang situ di situ. Ibarat secara emosional itu nanti akan tidak bisa dilepaskan, benar. Tetapi sebagai seorang akademisi, maka sebagai pembuka tadi, sebagai sebuah pembuka saya katakan bahwa apa yang akan saya ceritakan ini sebenarnya terjadi secara jamak di Banyumas, bahkan di daerah lain. Tetapi saya juga agak ini Prof, untuk bukan sepembatah gitu ya, tapi bicara inovasi itu mungkin, Bro. Kalau dalam makro pesantren mungkin itu bukan hal yang inovasi, tetapi dari suatu masyarakat yang dulunya pernah ada misalnya perayaan Al-Qur'an, kemudian entah bagaimana cerita surut, sekarang mulai ada, dan adanya ini aneh gitu loh. Misalnya Quran, gaya Quran yang dikembangkan, cara metode Quran dikembangkan itu bagaimana, mungkin kalau disara paham ya. Gaya Quran itu gaya Quran kerapian. Dulu di Banyumas nggak ada. Gaya Qurannya Mbah Malik itu beda. Cara ejaan Quran, cengkoknya itu ya, cara hafalan Qurannya itu beda. Nah, ini gaya Quran dari kerapian yang dibawa sini. Secara makro, benar itu bukan hal yang baru, bukan inovasi, tetapi dalam sudut pandang Banyumas ini inovasi nih, gitu loh. Kemudian misalnya hal-hal barunya lain, kalau itu adalah model tafsir yang memakai Ibris, yang modelnya kalau yang dikembangkan oleh Bapak dulu itu adalah dari pengasuhnya, itu adalah dia gayanya presisi, cara menghafalkan utawi ikunya itu harus presisi persis apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang saya lihat kalau di pesantren itu membebaskan santrinya, mau dimaknai bahkan nggak dimaya silahkan gitu. Kalau ini tidak, memang seperti copy paste, santri harus copy paste kiainya. Ada yang seperti ini yang saya kira perayaan ini aneh gitu loh ya, ini baru. Hal lainnya misalnya ilmu-ilmu yang dulu tidak ditemukan di Banyumas itu, hari ini sudah mulai. Misalnya kalau yang dari segi hikmah misalnya ya, di Banyumas tradisi Sadiriyah di Banyumas itu beda sekali, dibawa oleh Mbah Malik, Mbah Ilyas gitu ya.
itu beda sekali ternyata dengan tradisi tobakot yang dibawa oleh, misalnya kalau dari arah saya itu dari arah Mbah Mustajab Prambon Nganjuk, Mbah Mustajab, Mbah Toha Mu'id, kemudian Syekh Ahmad Saifuddin, kemudian dibawa di situ sebagai sebuah tajrib perayaan Al-Quran di lingkungan irisan pesantren itu sendiri, yaitu misalnya padepokan-padepokan yang ada di kembangkan di masyarakat, sebagaimana tadi yang disampaikan. Jadi ada sisi menariknya, maksudnya begini, sebagai sebuah wajah yang mungkin muncul di Jawa Tengah ini, saya pikir patut diangkat, dan saya yakin setiap pesantren itu pasti punya penajaman, punya irisan wajah yang saya pikir juga pantas untuk disuguhkan di dunia akademisi. Saya ingin ketika kiblat Al-Quran, ketika kita living Quran ataupun misalnya living Quran lah katakan begitu, ya kita tidak harus barat gitu Pak, maksudnya tidak harus barat kita jadikan sebuah objek sebagai sebuah ufuk pandang begitu, atau bahkan Timur Tengah. Masari misalnya. Ya. Lalu ada Abdurrahman Mas'ud ya, arsitek pesantren misalnya, dan beberapa kemudian berikutnya. Tentu ini tidak mungkin mengcover keseluruhan dinamika yang terjadi di pesantren gitu. Lalu karena itu menurut saya memang menjadi sangat penting untuk kita tadi mendasarkan diri pada yang sudah, lalu apa yang bisa kita munculkan sebagai tambahan klasifikasi gitu Pak. Jadi ini menurut saya menjadi dua manfaatnya menjadi ganda menurut saya. Manfaat yang pertama adalah akan undang-undang pesantren tadi itu tentu hasil dari aktivitas-aktivitas yang terkait dengan Al-Quran tadi itu yang kemudian didekati atau dipotret menjadi sebuah living Quran tadi. Menarik tapi ya cukup berat. Berat dalam arti, tapi ya sampean harus mampu melakukan lah gitu, karena ini bagian dari bagaimana kita melakukan eksplorasi gitu kan. Karena itu kerja ilmiah yang butuh banyak disiplin ilmu juga. Iya betul. Apalagi kan kalau tadi Pak Maruf kan memberikan contoh sekelumit ya, tentang tradisi pesantren yang sangat unik gitu kan. Apalagi kiainya Pak, unik lagi menurut saya kan gitu. Kiai ketika lagi baca Syarah Ibnu Aqil ya, tiba-tiba ngomong politik. Iya. Kalau tidak ada lah itu kan. Lagi tiba-tiba cerita alam malak. Nah, iya gitu kan. Lagi menjelaskan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat misalnya, tiba-tiba ngomong apa lagi kan gitu kan. Jadi menurut saya keilmuan di dunia pesantren sangat luar biasa itu kan. Jauh melampaui batas-batas keilmuan formal ya, bahkan ya yang ada di luar ini. Jadi ini menurut saya, mengapa kata-kata living itu menjadi penting? Karena itu kita hidup di dalamnya gitu kan. Betul-betul bisa mengeksplorasi, bisa mengidentifikasi, sekaligus menginformasikan kepada kita. Baik, Pak Rustan. Baik. Topik saya, izin saya, insya Allah nanti akan punya judul ini, Living Al-Quran pada Jamaah Majelis Tafsir Al-Quran di Solo. Jadi nanti kita sandingkan loh. Siap. Maksudnya ketika saya mendengar panjenengan ngendika itu tadi, coba saya ingin untuk sharing aja, panjenengan menyampaikan permasalahannya yang minimal 2 atau 3. Ini yang tadi belum saya dengarkan, atau memang saya tadi madan terlena jadi belum mendengarkan permasalahan di panjenengan, dan juga kemudian jawaban permasalahannya atau manfaatnya gitu. Ya. Masalahnya kemudian yang kedua ini yang saya tulis ini juga panjenengan kayaknya masih banyak banget akhirnya belum dipilah. Iya, belum dipilah. Yang penting jangan ngomong gelambiar lo ya. Iya. Kita ngomong gelambiar bos. Jadi kalau saya di sini ada urgensi Al-Quran di dalamnya memang saya untuk urgensi Al-Quran kamar A, mau akidah kamar B, ibadah kamar C, akhlak kamar D, mamanya muamalah sebagainya. Ini panjenengan sampai ke situ enggak, ini terus terang saja untuk menganu saja lah, untuk biar bisa sharing aja. Kebetulan hampir sama ini saya sudah membuat ini proposalnya, nanti akan kami laporkan pada Pak Profesor untuk Pak. Ya, sebenarnya dari latar belakang tadi bisa diangkat sejumlah rumusan masalah kalau memang itu yang dibutuhkan dalam konteks sebuah kertas ilmiah begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana living Quran di pondok pesantren itu secara umum. Gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana resepsi Quran di pondok pesantren ini CQ gitu ya. Saya ingin langsung langsung mengambil sebuah segmen di pondok pesantren Darussalam Dukuhan. Ini ketika bicara ini. Panjenengan bagaimana resepsi Al-Quran? Iya.
yang panjenengan lebih kuat terasa di dalam bidang apanya Mas? Ini yang bidang keempat. Yang ketiga, jadi rumusan masalah kan tidak harus 1 atau 2. Tiga juga ada masalah. Kesaksinya di mana gitu? Lebih penajamannya bagaimana? Tadi saya ungkap sedikit. Yang pertama adalah bagaimana Quran itu sebagai sebuah objek pembelajaran. Tadi objek pembelajaran sebagai sebuah objek pembelajaran. Jadi satu untuk misalnya tafsir, kemudian untuk dihafalkan, kemudian jadi bagaimana Al-Quran itu sebagai sebuah objek pembelajaran. Yang kedua, bagaimana Al-Quran ini sebagai sebuah amaliyah dalam kehidupan. Amaliyah itu dalam artian amaliyah kamu kalau misalnya orang nyocoki kalau ajaran Islam. Maksud dari ajaran Islam itu Quran itu sendiri maksudnya. Ketika ada misalnya orang jamaah saja misalnya, atau misalnya masyarakat sekitar kok buka aurat, buka aurat gitu. Kok orang kalau bahasa halusnya di sana itu umum orang Jawa nih biasanya taruh pondok, lingkungan pesantren, lingkungan santri gitu misalnya kok orang Kudungan biasanya gitu, itu kok orang Jawa nih biasanya begitu. Sebenarnya menurut saya itu bahasa resepsi Quran menurut saya gitu loh. Orang Jawa nih itu lebih persepsi ya. Iya. Karena masih tafsir. Gitu. Kadang kalau yang saya amati dari Pak Kusnan, dia ingin mendekat irisan dari presentasi saya itu apa sih irisannya? Ya, kan begitu seperti ini, penegasan seperti itu sebetulnya. Ya sebentar Pak, dari tadi ibaratnya